Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان. قال الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bertemu melanjutkan pengajian yang pada pertemuan lalu berhalangan hadir. Kebetulan ada kegiatan di Simelu, di Sinabang, berangkat hari Senin dan kembali di hari Selasa. Pada kajian sebelumnya kita masih membahas tentang momentum hijrah Nabi sempena peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, sampai pada saat beliau dalam perjalanan tiba di Quba pada hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Jadi kita ingatkan kembali, hijrah Nabi tidak terjadi di bulan Muharram, apalagi di tanggal 1. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Rabiul Awal di sekitar tanggal 1 ataupun tanggal 2, menempuh perjalanan ke Madinah dengan jarak lebih kurang 500 km, walaupun sekarang jarak Mekah dan Madinah setelah dibangun jalan raya lurus membelah padang pasir tinggal jarak tempuh sekitar 415 km. Dan jangan dibayangkan bahwa Nabi dulu berjalan menempuh jarak yang lurus. Beliau harus bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Beliau harus zigzag dari sebuah perkampungan ke perkampungan yang lain untuk bermalam, untuk menambah bekal, sampai beliau di Quba di 8 Rabiul Awal di hari Senin. Beberapa hari di tempat tersebut beliau bangun masjid. Setelah selesai Jumat di masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba, baru beliau bergeser ke Yasrib, hanya beberapa kilometer dari posisi Quba, lebih kurang 7 kilometer menuju Yasrib. Sampai di Yasrib, sahabat-sahabat yang dari kalangan Ansar, orang-orang warga Madinah asli, mereka diberi gelar dalam sebutan Islam di ujung nama Al-Ansari, Abu Musa Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, dan lain sebagainya. Semua warga Madinah ini berharap bahwa rumah mereka akan mendapatkan kehormatan menjadi tempat singgah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik unta. Unta beliau itu diberikan nama Al-Quswa. Di ketika para sahabat ini berebut memegang tali kekang unta, menarik-narik unta itu ke arah pekarangan rumah mereka,
Saat itu Nabi berikan instruksi, biarlah unta ini yang menentukan di tempat mana saya akan singgah. Jadi berjalanlah unta tersebut selangkah demi selangkah. Rata-rata rumah ini sudah direnovasi, sudah didandan, dihias seperti orang mau menyambut pengantin. Kecuali rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini miskin dan tidak punya bekal apa-apa untuk merenovasi rumah, mendandaninya, menyambut Nabi. Dan beliau sangat pesimistis. Enggak mungkin Nabi singgah di rumah saya. Pak orang kaya dong, pupu cakeng. Dia beliau pesimis. Tapi tetap menanti. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil, hanya terasa ganjil. Dan ternyata unta Nabi ini berhenti tepat di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat-sahabat yang lain warga Madinah merasa enggak enak. Mana mungkin Nabi yang mulia ini datang ke kampung kami dan menginap di rumah yang paling miskin. Tidak layak huni, kalau bahasa sekarang. Kami yang malu. Maka didoronglah unta tersebut agar bangkit dan berjalan. Tapi unta itu bergeming, tidak bergerak sama sekali. Setelah menanti beberapa kali percobaan tidak ada respon dari unta, barulah Nabi katakan, disinilah tempat saya akan singgah. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Barulah Nabi melakukan beberapa gebrakan untuk menyelesaikan persoalan yang kemungkinan muncul ke depan. Karena ada persoalan mendasar di Madinah, yaitu sengketa antara dua penduduk asli pribumi, suku Aus dan suku Khazraj. Dari kajian yang lalu kita dapati informasi bahwa yang menemui Rasulullah di Mekah pada perjalanan haji dan mendapatkan dakwah dari Nabi adalah pemuda-pemuda dari suku Khazraj. Sedangkan Aus dengan Khazraj itu berseteru, dan seteru mereka ini hasil provokasi dari suku-suku Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Mereka kompak, tetapi di hadapan orang-orang Madinah mereka berperan seolah-olah sangat berat permusuhan. Bersekutulah sebahagian mereka dengan suku Khazraj dan sebagainya dengan Aus. Diprovokasilah Aus dengan Khazraj untuk berperang dan Yahudi yang mengambil keuntungan. Ini politik Yahudi dari zaman sampai Uronyo. Di Indonesia mungkin nggak ada Yahudi, tapi akhlaknya berjalan. Diprovokasi. Antara yang kemarin itu yang tut apam dengan yang non apam, pakai tapi orang lain ambil keuntungan. Kemudian ada potensi persoalan yang kedua. Penduduk asli pribumi Madinah, Ansar, dengan pendatang dari Mekah, Muhajirin. Dan sebagai seorang Nabi, Rasulullah sangat paham bahwa pembangunan sulit berjalan apabila tidak terjadi konsolidasi, tidak terjadi persatuan. Maka langkah yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kenapa tidak dimulai dengan mempersaudarakan Aus dan Khazraj? Aus dan Khazraj tidak sesederhana masalah antara Muhajirin dan Ansar. Aus dan Khazraj ini masalahnya sudah berurat berakar. Sedangkan Muhajirin dan Ansar belum ada masalah. Hanya kemungkinan potensi masalah ke depan bila tidak diantisipasi. Maka Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar di sebuah tempat yang bernama Thaqifah Bani Sa'idah. Itu tempat kumpul-kumpul diskusi di Madinah. Kalau di Mekah tempat kumpul dan diskusinya di Darun Nadwah. Beda dengan di Aceh, tempat kumpul dan diskusinya di warung kopi namanya. Beda-beda majelis. Dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang kaya di Mekah dipersaudarakan dengan yang kaya di Madinah. Yang miskin di Mekah dipersaudarakan dengan yang miskin di Madinah. Agar tidak ada yang pansos, kata orang sekarang,
panjat status sosial. Derajat hanya karena persahabatan. Langkah yang kedua yang Nabi lakukan adalah membangun masjid. Maka baru saja sampai ke Madinah, Nabi langsung tugaskan beberapa orang sahabat untuk mencari lokasi pembangunan masjid. Di Quba saja yang hanya 3 hari, Nabi bangun satu masjid. Maka sampai ke Yathrib, yang pertama dipersiapkan oleh Nabi setelah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar adalah mencari lokasi masjid. Dibentuk panitia. Ketika Nabi memeriksa keadaan sekitar Madinah, beliau temukan lokasi yang strategis untuk pembangunan masjid. Itu luar biasa. Lokasi yang strategis untuk membangun masjid. Lahannya datar, rata, dan terakses dari semua sisi. Di tempat yang kita sebut sekarang Masjid Nabawi. Nabi perintahkan sahabat, coba carikan siapa pemilik tanah ini. Mulailah para sahabat bekerja. Ketemulah pemiliknya. Rupanya pemilik tanah tersebut 2 orang anak yatim. Namanya Sahal dan Suhail bin Amru. Datanglah panitia pembangunan ini bertemu dengan 2 orang anak kecil ini, menyampaikan keinginan Nabi untuk membeli tanah mereka karena akan dibangun masjid. Menariknya, anak-anak ini menolak. Kami tidak akan jual tanah tersebut. Tapi kalau Nabi ingin bangun masjid, tanah itu kami berikan untuk beliau. Saat itu belum ada nomenklatur sedekah, belum ada nomenklatur wakaf. Maka wakaf itu tidak terdapat dalam hadis Nabi, tidak terdapat dalam ucapan para sahabat. Jadi kalau begitu, wakaf itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalaloh. Enggak ada dalam sebutan hadis dan ayat tentang wakaf. Yang ada waktu itu disebut dengan at-tasbil. Maka dalil tentang praktek wakaf di dalam Islam bukan kata-kata wakaf, tetapi idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal salah seorang anak keturunan Adam, maka putuslah amalannya kecuali dari 3 sumber. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah itu dalam perjalanan waktu dalam ilmu fiqh disebut dengan kata wakaf. Ini kalau mencari sebuah ayat Al-Quran yang menunjukkan wakaf, kata wakaf dengan arti yang kita pahami sekarang, tidak akan ketemu. Mencari hadis Nabi yang menjadi dalil pelaksanaan wakaf dengan kata wakaf, tidak akan ketemu. Tetapi berasal dari perintah Nabi, dari ungkapan Nabi, sadaqatun jariyah. Dan yang pertama mempraktekkan wakaf dengan ungkapan tasbil adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dari tanah beliau, dari hasil yang diberikan oleh Nabi setelah perang Khaybar, diberikan sepetak tanah. Karena dulu panglima-panglima tentara yang mampu menguasai, menaklukkan sebuah negeri, mereka diberikan lahan yang luas untuk menjadi penguasa di tempat tersebut. Sayyidina Umar dapat jatahnya. Maka Nabi berikan alternatif. Bila engkau mau, engkau boleh kuasai, engkau boleh sedekahkan, dan bila engkau mau, engkau boleh tahan wujudnya dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka Sayyidina Umar mengambil praktek yang ketiga, yang sekarang kita sebut dengan wakaf. Anak kecil ini katakan, kami tidak akan jual, tapi kalau Nabi perlu kami berikan untuk pembangunan masjid. Senanglah hati panitia pembangunan ini. Mereka pulang menemui Nabi dengan sukacita, tapi ternyata Nabi menolak. Beliau katakan, saya pernah yatim, dan saya tidak ingin kehadiran saya ke Madinah ini menyusahkan anak yatim yang lain. Coba temui anak-anak ini yang 2 orang, tanyakan mereka mau jual, kita beli, atau kalau mereka tidak mau jual, kita cari tanah yang lain. Maka ditemui ulang, akhirnya anak-anak itu sepakat untuk menjual dengan harga yang patut. Karena Nabi tidak bersedia menerima sedekah begitu saja dari anak yatim. Sedangkan kita sekarang jangankan disedekahkan oleh anak yatim, bahkan anak-anak yatim kita jual.
Bukan hanya hartanya kita ambil, anak-anak yatimnya kita jual. Maka sekarang anomalinya, ya, anak-anak itu dari kecil diarahkan untuk pandai minta sedekah. Sekitar sebelum Ramadan yang lalu, saya bertemu dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Pak Rahmat Raden, Allah maghfir lahu, almarhum, beliau berpulang ke rahmatullah di Ramadan yang lalu, dengan seorang pegiat sosial, Bang Michael Alexander. Beliau bercerita tentang di lembaga beliau, rumah singgah beliau itu, ada banyak anak-anak yang terlantar, yang yatim, yang anak orang miskin dari berbagai daerah di Aceh, diantarkan ke tempat tersebut. Maka saat itu saya angkatlah sebuah tema. Kita di Aceh ini bersyariat Islam, tetapi hanya sebatas salat berjamaah 5 waktu di masjid. Ada persoalan yang sangat mendasar yang menjadi perhatian Nabi, Allah dan Rasulnya, yaitu tentang menunaikan hak. Di Indonesia sudah ada undang-undangnya, entah pasal 34 itu, fakir miskin ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini dipelihara tanpa tanda kutip. Kalau ada tanda kutip itu beda lagi maknanya. Dipelihara oleh negara. Cuma masalahnya, untuk orang yang menelantarkan fakir miskin dan anak yatim tidak ada ancaman pidana dari negara. Jadi harusnya di Aceh yang bersyariat Islam harus ada sebuah kanun yang mengarahkan ancaman untuk para wali yang menelantarkan anak yatim. Sebab di dalam Islam tidak diajarkan panti asuhan. Di dalam Islam tidak diajarkan anak yatim ini diasramakan. Dalam Islam diajarkan anak yatim menjadi tanggung jawab para wali. Wali itu siapa? Kerabat dari pihak ayah. Jadi kalau kita perhatikan dalam sejarah, Aminah ketika sudah menjanda dalam keadaan hamil, yang peduli terhadap nasib Aminah itu sehari-harinya bukan ayahnya Wahab bin Abdul Manaf, bukan saudara-saudaranya, bukan kerabat-kerabatnya, tapi yang peduli kepada Aminah dalam keadaan hamil di usia masih sangat belia, belum sampai 14 tahun, sudah jadi janda dalam keadaan hamil. Siapa yang peduli? Iparnya, Abu Lahab. Ngaji ada bro-bro akai Abu Lahab, gak ada kaya. Abu Lahab. Sedangkan kita sekarang walaupun Islam lebih parah daripada Abu Lahab. Ada ipar-ipar kita yang sudah menjanda, yang bahkan punya tanggung jawab anak yatim, ditelantarkan gitu saja. Sejahat-jahatnya Abu Lahab masih peduli kepada iparnya. Padahal antara Abu Lahab dengan Abdullah itu seayah lain ibu. Satu ayah tetapi beda ibu. Sebab Abdul Muttalib mempunyai 5 orang istri. Dari 5 orang istri ini menghasilkan 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza dengan Abdullah itu beda ibu. Walaupun beda ibu, ketika Abdullah meninggal dunia, Aminah dalam keadaan hamil dan janda, Abdul Uzza, Abu Lahab ini peduli. Di BKO-kan seorang budak perempuannya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah untuk mendampingi Aminah. Nyan patamita paru widaganya lewenya. Nafsi-nafsi. Makanya Rasulullah memberikan keteladanan tentang perlindungan anak yatim. Maka saat itu saya sampaikan ke Pak Rahmat Raden, Allah maghfir lahu. Ini Bang, harus ada ikhtiar dari Baitul Mal supaya diajukan kanun dari pihak eksekutif untuk perlindungan anak-anak yatim ke DPRA. Patut disediakan alokasi anggaran untuk pembahasan, silahkan, karena untuk menjaga hak anak yatim. Kenapa demikian? Karena saya mengalami kasus tersebut di tempat saya di pesantren 3 tahun yang lalu. Seorang murid baru masuk tingkat aliyah SMA, diantarkan oleh ayah dan ibunya bersama dengan 3 orang adiknya datang.
mengantarkan. Setelah selesai semua proses seleksi, tes, wawancara, sampai masuk asrama, diantarkan oleh orang tuanya. 9 hari setelah jadi murid dan anak kami, ayahnya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia. Ayahnya ini punya abang, punya adik, dan dua-duanya PNS. Nah, jadi konon menurut cerita dari para ustadz yang berdiskusi dengan ibu ini, entah ada tambahan bumbu, wallahu alam. Nah, pokoknya ini versi yang sampai ke saya lebih kurang. Kata ipar-ipar beliau, itu ponakan kami yang di pesantren Cut Keeng, biarlah tetap di pesantren, jangan dicabut. Maka berjalanlah waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sejak suami beliau meninggal dunia. Karena tidak ada pembayaran iuran bulanan, pihak bendahara menelpon ibunya yang sudah janda ini. Bu, ini anak ibu sudah menunggak 3 bulan. Terkejutlah beliau. Beliau datang ke iparnya. Bertanya, ini yang anak saya di pesantren, bagaimana uang bulanannya? Kedua-dua ipar, adik dan abang ini menurut cerita tidak merespon. Jadi datanglah beliau ke pesantren, minta bertemu dengan saya, harapannya minta izin anaknya mau dicabut. Ini Pak Ustadz, enggak ada yang salah dengan pesantren, hanya nasib kami kurang baik. Saya janda, enggak punya pekerjaan tetap, enggak ada gaji tetap, harus membiayai 4 orang anak, 3 di rumah dan 1 di pesantren. Kalau kami sama-sama di rumah, kami makan apa yang ada. Tapi untuk di pesantren, kami harus alokasikan dana khusus. Dan sebagai seorang janda, saya nggak mampu. Dan saya minta maaf, ini sudah terutang 3 bulan. Nanti saya akan cicil. Itu kata beliau. Maka saya katakan, begini Bu. Pesantren kami bukan pesantren kaya, punya anggaran untuk beasiswa anak yatim. Tapi anak ibu tidak berstatus yatim ketika diantarkan kemari. Dia diantarkan oleh ayah dan ibunya. Tapi atas kehendak Allah, setelah menjadi murid kami, dia menjadi yatim. Kalau kami dari pesantren tidak sanggup tanggung anak yatim yang lain, maka setidaknya anak yatim yang sudah menjadi tanggung jawab kami tidak akan kami lepaskan. Maka untuk biaya bulanan jangan lagi ibu pikirkan, hanya uang jajan bila perlu, ibu yang tambahkan. Setelah selesai, beliau masih keberatan juga. Jangan Pak Ustadz, daripada nanti setelah anak saya enak di sini merasa nyaman, tiba-tiba pesantren nggak sanggup lagi melepaskan anak saya, lebih berat. Lebih baik saya cabut dari awal. Enggak Bu. Ibu berdoa saja supaya komitmen ini tidak berubah. Nah, kami insya Allah sampai dia selesai tetap menjadi anak kami. Pak. Setelah pertemuan itu dan beliau sudah yakin untuk tetap anaknya di pesantren, ada undangan ceramah maulid di Baitul Mal provinsi. Saya duduk dengan para matraden, saya sampaikanlah berita ini. Ini contoh kasus Rahmat. Apa kata beliau? Pak Ustadz, ini sudah akhir tahun. Untuk pengajuan anggaran kami tidak bisa, tapi untuk kasus insidentil seperti ini kami punya anggaran darurat. Nanti Pak Ustadz kirimkan fotokopi KTP ibunya, kakak ibunya dengan NIS dari siswi yang bersangkutan. Kami ada dana darurat untuk bencana seperti ini dan nanti tahun depan kita proses untuk beasiswa dia. Maka berjalan, saya kirim langsung ke beliau, urusan langsung dengan ibunya, BNT Ikoha agen di pesantren. Masuk sampai anaknya sekarang sudah di kelas 3 aliyah. Apa yang menariknya? Pacut dengan Yahwa PNS. Tapi seorang anak yatim ini tidak ada keinginan mereka untuk mengambil berkah. Alhamdulillah. Ini negeri kita. Makanya Rasulullah katakan, saya tidak ingin ada anak yatim lain menderita karena kehadiran saya. Kalau dia mau jual, kita beli. Kalau tidak, kita cari tanah yang lain. Dan luar biasanya, anak yatim ini akhirnya bersedia menjual. Dibangunlah masjid. Ini langkah kedua. Maka yang pertama ada rekonsiliasi. Langkah yang kedua, reintegrasi rekonsiliasi. Yang kedua, ada pembangunan masjid sebagai tempat kumpul-kumpul. Kenapa harus masjid? Karena hanya di masjid pangkat dan jabatan menjadi tidak bermakna. Kecuali di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah,
baru ada tanda pangkat dan jabatan. Di situ tetap selain ada imam, khatib, qari, muazzin, ada operator, di sampingnya ada gubernur, wakil gubernur, kapolda, pangdam, kajati, wali kota Cekeung. Nah. Jadi walaupun telat tetap duduknya di depan. Padahal di masjid tidak ada pangkat dan jabatan. Semua orang setara. Hanya diberikan tempat apabila sudah lebih dahulu datang. Makanya ada hadis Nabi yang menyatakan man sabaqa la yuqimanna rajulu ar-rajula min majlisihi liyajlisahu wa fihi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan orang lain dari tempat duduknya agar dia duduk pada tempat tersebut. Diijtihadkanlah, diistimbatkanlah hukum oleh para ulama. Ini bukan hanya tentang masjid, semua tempat yang mubah. Apa tempat yang mubah? Apakah masjid ataupun pasar? Pasar itu sebenarnya tempat yang terbuka. Siapa yang lebih dahulu datang, dia yang jaga lapak sepanjang hari tersebut. Datang orang lain, cari lapak yang lain. Jadi kalau ada orang yang datang pada tempat yang mubah, dia buka lapak, lalu datang orang lain menyuruh dia untuk geser, ini haram dalam agama. Apakah di dalam masjid atau di luar masjid, apakah untuk ibadah ataukah untuk tujuan yang lain. Sedangkan kita di Aceh ini memang negeri yang zalim. Lokasi parkir itu jadi lapak jualan orang-orang tertentu. Bahkan kita parkir telat sedikit kita geser, ya mukro bro, yang etna tanohyah kah, itu kan ruang publik. Tapi hanya karena dia malam hari jualan gerobak di tempat tersebut, kita tidak sedang mengganggu usahanya karena memang itu tempat parkir. Mungkin saat kita masuk warung kopi telat lama sedikit kita diskusi, begitu kita keluar dia sudah mau letakkan gerobak di tempat tersebut. Kalau mukanya tantang lagi kata cu hartayah aja. Ini kezaliman. Kenapa? Karena itu tidak ada pemilik, itu ruang yang mubah. Jangankan orang lain yang jualan, bahkan pemilik tanah itu pun tidak boleh menguasai tempat tersebut. Kecuali orang-orang Cina. Makanya di Penayung tersebut tidak boleh parkir kecuali pelanggan toko ini. Dan itu tidak ada peraturan apapun dari pemerintah, tidak ada eksekusi apapun. Dalam 20 tahun sekali baru nanti datang Satpol PP dan enggak boleh karena ini ruang publik. Nauzubillah. Ini makanin mubah. Maka di dalam masjid hanya ada tempat khusus untuk imam dan khatib. Sedangkan yang lain statusnya sama. Tidak boleh menggeser yang lain. Termasuklah anak kecil. Anak kecil memang prioritasnya di belakang. Tapi bila dia datang lebih dahulu dan sudah sholat di depan karena sudah berkumandang qomat, tidak boleh orang tua yang datang belakangan menggeser anak kecil ini. Maka dibangunlah masjid sebagai ruang persatuan untuk semua orang dianggap setara. Tidak ada beda yang miskin dengan yang kaya, pejabat dengan rakyat jelata. Karena itulah para pekerja konstruksi non-muslim yang bekerja di Timur Tengah, negara-negara Islam, mereka bangun masjid. Melihat fenomena di dalam masjid, bagaimana seorang petugas kebersihan, cleaning service, dengan baju seragam cleaning service-nya, menjadi imam salat, dan orang-orang kaya, para pejabat dan bangsawan itu menjadi makmum. Mereka tidak dapati dalam agamanya ada praktik demikian. Sebab ada strata khusus. Kita ambil contoh Nasrani. Tidak boleh semua orang menjadi imam, tetap harus seorang-orang yang sudah jadi rahib, jadi pendeta. Tapi dalam Islam, siapapun sah didaulat untuk menjadi imam. Karena kita diajarkan untuk berbaik sangka bahwa seorang muslim itu sudah selesai hukum-hukum dasar tentang ibadat. Sah kita ikuti. Hanya di dalam Islam mereka dapati. Mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika Raja Abdullah, Raja Minyak, Raja Arab meninggal dunia, itu hampir ribuan jumlah pekerja migran di Arab Saudi konversi menjadi muslim, syariah, menjadi Islam. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana makmurnya negeri Arab, bagaimana kayanya Raja Arab, tetapi kuburannya sesederhana warga biasa. Di tengah padang pasir, ditutup dengan tanah, kemudian diletakkan batu-batu di atasnya. Tidak ada marmer, tidak ada batu pualam. Masih lebih bagus kuburan kita di Prada, lengkap dengan prasasti. Tertulis di situ sejak tanggal lahir sampai tanggal meninggal dunia. My beloved wife, istri saya tercinta, lahir tanggal sekian,
Masuk SD tanggal sekian, SMP, SMA, kuliah, dah mau kerja, ipecat, meninggal dunia. Kalau lagi biografi. Padahal Islam tidak mengajarkan bentuk-bentuk demikian. Kuburan itu bukan untuk diingat, tetapi untuk dilupakan. Yang perlu diingat orang yang meninggalnya, maka didoakan. Karena itulah dalam Islam haram hukumnya menandai lokasi kuburan umum dan makruh pada kuburan pribadi. Kita buat permanen di kuburan umum haram. Kita buat permanen di kuburan pribadi makruh. Tapi kita jangankan kuburan, tanah orang saja kita kuasai. Ini negeri yang memang sudah salah urus. Ini di dalam Islam diajarkan kesederhanaan tersebut. Tidak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin, antara pejabat dengan rakyat di dalam masjid. Semuanya setara. Kemudian yang ketiga, setelah selesai pembangunan masjid, Nabi beralih kepada pembangunan ekonomi. Caranya, beliau pisahkan orang Yahudi yang sudah menguasai pasar dengan pasarnya. Cara paling mudah adalah dengan memindahkan pasar. Itu menjadi cerita pemindahan pasar yang paling sukses di dunia. Kita di Banda Aceh dulu pernah ada usaha memindahkan pasar Kartini di Penayung itu ke Mahirah di Lamdingin. Tetapi harus kerahkan Satpol PP berhari-hari, berpekan-pekan, payah jaga kemin. Ketika Nabi pindahkan pasar Madinah lama ke pasar baru, itu tanpa melibatkan Satpol PP sama sekali. Beliau minta izin bertemu dengan para pelaku bisnis di pasar. Beliau ajak pertemuan satu hari, hanya dengan sapaan saja. Ya ma'syarat tujjar, wahai para bisnismen. Encik bayang urung mekak babineh jalannya bisnismen goy. Maka menduk-duk jantung. Ya, taban lagi satpam jaga-jaga pintu, tiba-tiba pahaba komandan dah goy. Ya, menyambung kunci pintu, minta kunci. Wahai para bisnismen, langsung mereka respon, ya Rasulullah, sungguh kami sangat senang dengan sapaan Anda ini daripada panggilan kami sebelumnya disebut simsar. Simsar itu agen. Agen. Toke-toke kaya tahu agen. Maka semangat kan. Kita datang ke juragan-juragan besar itu, apa agen? Hanya mengkupi yang sudah balik. Apakah sudah kopi? Agen bukan ke, hanya karena sapaan saja. Di pasar dipindahkanlah pasar di dekat lokasi masjid. Jadi Nabi inspeksi pasarnya, begitu ketemu tanah yang cocok, beliau katakan, "Na'am, suqukum hadza." Iya, pasar kalian di sini. Ketika berpindah pasar, sekaligus terjadi pengharaman riba. Orang Yahudi mati kutu. Mereka bersaing bisnis dengan cara yang tidak sanggup mereka lampaui umat Islam. Umat Islam ada perintah supaya transaksi jual beli itu jujur, takaran jangan dicurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila membeli pada orang lain minta timbangan dipenuhi, dan giliran mereka menjual kepada orang lain timbangannya dikurangi. Proses itu terjadi di Aceh. Mohon maaf saja. Pedagang yang jualan bahan bakar di tepi jalan, yang ngempeg-sukat. Secara manual, liter. Liter itu takaran pas. Ketika kita beli minyak seliter di tepi jalan, siapa yang bisa jamin bahwa sukatannya penuh? Mbak mentungging-tungging macutnya. Jadi masalah. Maka orang-orang yang bijak ketika terpaksa beli minyak di tepi jalan, mereka tidak minta seliter. Karena diisi dalam botol-botol seperti ini, ukuran 1 liter. Mereka tidak minta seliter. Pak, itu minyak 1 botol berapa? Oh ini 12.000. Saya beli 1 botol. Boh seliter bukan, pokoknya 1 botol. Untuk menghindari jangan sampai penjual ini terjerumus pada transaksi yang haram tanpa sengaja. Mungkin tidak ada orang Aceh yang sengaja menjadi curang, tapi secara tidak sengaja terjerumus pada kecurangan. Karena bahan bakar itu menguap, dia memuai. Jadi sulit kita bayangkan bahwa pedagang bahan bakar tepi jalan itu dapat untung yang halal. Dapat untung saja kecil kemungkinan, karena antri jepat Mbak SPBU, Saboh Jerigen, Payuk Padung, Payhadullah kawaknya.
Hanala Tengku Limau Ribet. Bayangkan berapa lama waktu anda antri di situ. Yang tergedi dah pula pingkui, dah pula toge, pedung kalabah. Waktu istirahat yang potensial tersebut hanya untuk sekedar antri saja. Kemudian okeylah dapat untung. Dapat untung, bayangkan risikonya. SPBU tersebut jualan bahan bakar, sterilnya luar biasa. Tidak boleh rawan terjadi kebakaran. Makanya jangankan bahan bakar, bahkan telekomunikasi saja itu tidak boleh sembarangan. Karena dia memancing ada energi yang menghasilkan panas. Tak putu mentang aja. Yang dipikir ratah hidup apu yanan. Ternyata itu menghasilkan panas. Dan itu menyebabkan terjadi kebakaran. Jina tak mekat ni jalan. Tengah piap rokok. Yang orang yang mekat minyak tengah piap rokok. Rokoknya di mulut, gepuh peluknya suka je. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghindari baik terjadi kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau terjadi kebakaran, nauzubillah. Dulu tahun 97 kalau enggak salah, di Kota Madia Cet Keeng, ada seorang anak muda. Dia jualan bahan bakar di kios dengan mobil carry pickup. Orangnya luar biasa baik. Sore-sore dia ajak anak-anak naik mobil keliling-keliling kampung. Ada banyak TTME motor pickupnya kan bahagia. Baik sekali. Satu malam dia beli bahan bakarnya di Lingke dalam jerigen. Begitu pulang sampai di simpang Cot Praba tersebut, di situ dulu ada warung kopi. Terlihat percikan api di baknya. Ketika diteriaki oleh para pedagang sekitar, dia berhenti. Dia coba selamatkan jerigen-jerigen minyak. Satu jerigen, dua jerigen, tiga jerigen. Pada salah satu jerigen yang dia ambil, dia terpeleset, minyak tertumpah ke atasnya. Samboyulah pui. Karena terbakar dia mencoba cari air. Air yang terbayang di benaknya di warung kopi. Begitu masuk warung, dilarang yang punya warung. Anjir kenal. Dia terpaksa cari tempat yang lain. Di sampingnya ada sawah. Kebetulan sedang kering. Guculok-culok dalam belangnya. Sampai akhirnya datang orang membantu. Ketika datang ke rumah sakit, posisi badannya itu 80% organ dalamnya sudah matang. Sampai orang melihat, ya Allah, apakah Nabi Humum matang? Nyan resiko. Makanya dulu pembangunan SPBU itu tidak boleh di tengah pemukiman penduduk. Syarat. Ini tentang kecurangan pada timbangan. Orang Islam jualannya jujur, tidak curang. Orang Yahudi curang. Ketika mereka curang tidak ada pembeli, mereka mencoba untuk jujur seperti orang Islam. Tapi tetap peminatnya kurang. Datanglah orang Yahudi ini kepada tokoh-tokohnya bertanya, "Kibale bisnisnya lesu dah ya." Ditanya, "Kenapa kalian kalah dari orang Islam?" "Kami enggak tahu lagi apa yang salah. Dulu kita curang, mereka penuhi timbangan. Kami sudah penuhi timbangan tapi tetap saja orang Islam lebih baik." Ya, apalagi yang salah? Ditelusurilah. Ternyata orang Islam jualannya bukan sekedar memenuhi timbangan. Na lebih bacut tu. Leh punoh sedekah lah. Maka jikalau orang Mekah angkut laraga ya. Nya tabah tumpuk badum. Oh nya 20,000. Apa soal tabah tumpuk nya nak cok lain lah. Nya wati cok lagi nyo ya ro. Dia bak kacaknya nang kebahagia dah. Oh mana kita maklum bacut tu. Tambahan yang sedikit ini yang mengikat hati. Tambahan yang sedikit yang mengikat hati. Ini teknik umat Islam. Maka tidak boleh curang. Maka mulailah ekonomi dikuasai oleh umat Islam. Lewat jalur ekonomi inilah kemudian Islam sampai ke negeri kita. Tidak ada orang Arab yang datang ke Aceh diundang untuk ceramah maulid. Tetapi para pedagang yang berbisnis dengan standar akhlak Islamnya, mereka datang ke pantai-pantai Aceh. Terlihatlah oleh orang Aceh yang belum beragama Islam saat itu sangat beda sikap antara pedagang Arab dengan pedagang Eropah. Dari Inggris, Prancis, VOC. Maka mereka mulai tertarik. Enggak ada orang-orang dari Eropah itu yang datang ke Aceh ini berdagang yang ingin kawin dengan warga setempat. Tapi orang-orang yang dari Arab ini kawin dengan warga setempat, berasimilasi. Cina sampai sekarang enggak ada orang Cina mau kawin dengan kita. Yang anggap najih dia orang. Lepas kalau agak haji mau mata hai iblut. Coba lihat Cina. Nah, tem tekalan orang Cina aduk bagi kopi pegahbang orang lain. Mereka tetap komunikasinya dengan semua sendiri. Mereka tetap menganggap mereka sebagai kelas yang berbeda. Nauzubillah. Orang Arab, mereka menyatu, membaur.
Maka jadi karena Said yang Hanali mancung kan. Kenapa? Karena ayahnya mancung dari urang Arab, merompok mak pesek. Enggak puntung itu. Tidak apa ni nak Said puntung itu bukan. Hanya ada ya hadat mak pani hidung bukan. Kenapa? Karena mereka berasimilasi dengan warga setempat, menikahi wanita-wanita setempat. Tapi jarang, bukan tidak ada, sangat jarang kita dapati ada orang dari Cina yang mau kawin dengan warga setempat. Bukan tidak ada, ada. Saya kenal beberapa orang yang kawin dengan warga setempat. Ini contoh asimilasi. Maka Islam datang ke Aceh bukan karena dakwah naik ke atas mimbar, tapi dakwah lewat jalur dagang. Maka jalur bisnis ini menjadi senjata untuk dakwah. Dan sekarang itu sangat potensial. Kenapa? Karena yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman adalah tentang kemiskinan. Kadal faqiru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja orang fakir itu terjerumus dalam kekufuran. Negeri ini kaya, tetapi difakirkan. Maka untuk kasus yang paling hangat sekarang ini, menjelang persiapan PON, Medan dan Aceh, Sumatera Utara dan Aceh, Sumatera Utara itu dibangun venue-venue-nya sampai ratusan miliar. Aceh tinggal terahap tentang penaji stadion Harapan Bangsa apa? Nyandum kenong penget, paak bangai hatoh pegah liwa dia. Ini tempat orang dibangun tempat olahraga baru, gedung-gedung yang baru. Di Aceh tinggal terahap yang kena madam. Nyaleh soal gubernurnya. Yang kedua, sudah 70 tahun merdeka dan ternyata Aceh tidak mampu melepaskan ketergantungan ekonomi dari Sumatera Utara. Bandung Medan. Maka kalau sempat putus transportasi dari Medan ke Aceh, mati di Aceh. Jadi kalau kita protes, kenapa Sumatera Utara tersebut tidak keberatan dengan penduduk populasinya yang lebih tinggi daripada Aceh, tapi APBN untuk Aceh itu lebih tinggi? Jawabannya sederhana saja. Kita tidak perlu cemburu kepada tetangga yang kaya selama dapurnya tetap di rumah kita. Aceh kaya, tapi dapurnya Sumatera Utara. Betso blok gede, dempur gede. Ketika dibangun konstruksi jembatan dan jalan tol, kita tahu terakhir dulu saya sering lewat-lewat ke Sigli itu, di Brenun itu ada tempat pencetakan jembatan, jembatan pracetak, konstruksi pracetak. Tapi ketika dibangun jembatan-jembatan di Aceh, beton dari Medan nih Pak. Tidak ada pelabuhan di Aceh berkembang. Sumatera Utara itu nggak pernah ikhlas untuk Aceh. Ketika sebuah pelabuhan kapasitasnya sudah penuh, mereka tidak alihkan pelabuhannya ke Aceh, dibangun pelabuhan lain di Sumatera Utara. Cigalan. Mereka tidak mengalihkan, hidupkan saja pelabuhan yang ada di Langsa, Kuala Langsa atau yang ada di Kerunggekuh. Jak ngelautnya ke Mecut Tahu aja. Beda dengan darat. Tapi tidak dialihkan ke Aceh, tetap harus ke Sumatera Utara. Tidak ada seorang pun pemimpin Aceh yang ingin melepaskan ketergantungan ini, kecuali saya. Padahal kesempatan emasnya itu saat PSBB kemarin, saat sedang COVID. Orang tidak boleh ke Medan. Dan bahkan tidak diberdayakan. Tapi tidak ada yang berpikir. Diberikan uang. Lebih bersedia mengembalikan dana segar 4 triliun ke pusat daripada dibagi-bagi ke masyarakat. Andai kata dana 4 triliun yang silpa tersebut, pemimpin di Aceh eksekutif dan legislatif berpikir bijak saja, ini uang orang Aceh jangan kembali lagi. Kalau tidak ada perencanaan yang lain, tempatkan saja, buat sebuah peraturan instruksi gubernur, penempatannya di bank-bank swasta yang lokal, BPRS, ada Hikmah Wakilah, ada Baitur Rahman, ada Taman Indah dan lain sebagainya, tempatkan. Disalurkan ke rakyat Aceh dengan mekanisme KUR yang marginnya itu maksimal 3%. Hanai bayi bebek, yang penting peng babih. Bagi pada masyarakat. Tapi hana dalam pikiran awaknya. Pulang deh. Maka hari ini orang Aceh, rakyat Aceh terjebak kredit online, pinjol, itu hampir 2 triliun. Padahal ada 4 triliun dana yang kita kembalikan ke pusat. Datanglah seorang kawan ke saya. Nyandum ramai pejabat di Aceh, bawa wali kota Aceh ke aja. Dia fikir kayak ada halan. Apa katanya? Ustaz, saya sudah terjebak pinjaman utang dari koperasi-koperasi Hanajelah ya. Hanya 20 juta. 7 bulan yang lalu. Dan sekarang utang itu membengkak menjadi 35 juta. Hanya 7 bulan.
Kalau tanggal sekian ini, bulan ini saya tidak bayar, utang saya naik menjadi 38 juta. Mampu dah bayar dah ya? Ini yang terjadi. Lalu dalam kondisi carut marut begini, keluar surat edaran gubernur. Bagus isinya. Peningkatan penguatan syariat Islam, tidak boleh terbuka aurat di ruang publik, tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan, dan seterusnya panjang. Ketika saya sedang bangga dan mengapresiasi surat edaran gubernur, tiba-tiba pada praktek dan aplikasinya, yang pertama disasar adalah warung kopi wajib tutup jam 12. Makan ada. Pertanyaannya, maksiat apa yang dilakukan oleh warung kopi yang jualan di atas jam 12? Enggak ada kemaksiatan orang jualan jam 12, tetapi berpotensi terjadi kemaksiatan. Yang potensi yang belum terlihat kita cari-cari, yang sudah telanjang di depan mata kita biarkan. Kiban lengan wak dan nyawa. Andai kata pemerintah Aceh mulai gebrakannya dengan menjaga ketertiban umum di ruang publik, jangan ada yang pamer aurat, jangan ada yang bermesra-mesraan di atas kendaraan. Itu yang bagian dari SE gubernur. Kalau itu dulu jalankan, nyan bandu ulama gedukung. Maka ketika kemarin pulang dari Semelu, saya naik wing ke Medan, dari Medan ke Aceh naik Lion. Apa yang terlihat? Itu penerbangan turun di SIM, Sultan Iskandar Muda. Itu pun ijak Aceh lu puntung itu. Nak kurang ajar alamat. Hanayu melimang dah yang ruang publik. Andai kata pemerintah Aceh nyona utak aja. Pegak peraturan, tidak boleh turun di bandara SIM kecuali orang yang pakaian standar kami. Kan je. Mahai ketinggalan dalam pesawat kita alam gede. Hana. Nyan mulai dari pemimpin publik sampai pemimpin agama. Anda pegah halang ke MPU, bagi halang mudah jauh. Apa salahnya menggunakan sedikit kewenangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan hanya bertahan sebatas tupoksi. Datang tu Pak Gubernurnya kibandai syariat ke apa-apa ya. Tidak cukup dengan edaran. Maka andai kata ruang publik dulu dibenahi. Saya sudah berikan arahan dulu kepada Rektor UIN dan Rektor USK. Di lingkungan kampus Kopel Madrussalam itu memang sudah ada security-nya, satpamnya. Baik letat habis minyak motor wet-wet, yudang mentang bak gerbang simpang galonnya. Belah di tirau, belah no tirau. Asal ada yang melintas gerbang itu melanggar syariat, tegur. Baik tenak, baik pakai, tegur saja. Lewat uragam lu puntung, tegur. Pak, empiuh le saat. Nyan pakai lu puntung. Nyan tentu orang yang tanya, tarik-tarik lu panjang lah. Omah lagi maaf pak, benda terbuah dan debit anak lu. Oh kaji, yang tengok balik mana? Tengok lewat lam tegur lam. Lehuro tertegur pikirannya, kalau puntung tegur lam tu. PJ Wali Kota Banda Aceh yang lalu Pak Bakri Siddiq dalam sebuah acara di sebuah media, saya diundang ceramah maulid, melihat kehadiran beliau, saya alih topik tentang menegakkan syariat di Banda Aceh. Tinggal siagakan saja petugasnya cepat ke Masjid Lamprit, baik dong polisi lalu lintas lebih. Enggak perlu menghentikan orang yang sedang berjalan. Hanya tunggu saat lampu menyala merah, mereka berhenti, patroli. Nyan pakai lu puntung, nyan pakai dahuleh, nyan soda bonceng likut. Hanya bertanya saja. Nyan buat timpangnya apa? Timpangnya mudah payah apa? Kan selesai. Tapi tidak ada ikhtiar dan usaha sama sekali. Hana tahu begah. Makanya menjalan tenak-tenak pejabat kalau begah langsung. Ini masalah di negeri kita. Tiba-tiba warung kopi digrebek. Maik je kerakaat. Okey, kita sepakat bahawa warung kopi itu lebih bagus tutup jam 12. Poh 12 waktunya so yang kailahap kerja kedai kopi pesan kopi lam. Di atas jam 12 tersebut hanya orang yang sedang menyelesaikan sisa kopinya. Duk pegah habis habis kopi hanya bersalih. Yang tinggal hanya biaya listrik yang membengkak, kemudian gaji karyawan yang meningkat, tapi hanya dia orang ilhap je kopi kan. Bukan tidak ada orang kopi. Nah, benar je kopi potiblah hana habis lah. Mungkin tinggal yang notik tinggal hana habis kan. Menjebek dari weh. Listrik habis, dempu habis, dan yang ada istirahat. Tetapi sebelum membatasi jam operasional warung kopi sampai jam 12, harus ada antisipasi. Apa antisipasi? Biarkan warga Banda Aceh menikmati warung kopi di waktu siang. Maka pegawai itu diselesaikan jam kantor paling telat jam 2. Nyala teman yang luhur jakwa je. Mamanya poh 2 gua pegawai. Hidup berkedai kopi dari poh 2 sampai maghrib.
Nalom berencana ajak tengah malam kena. Aceh yang senyaman ini, sesantai ini, tiba-tiba bekerja 5 hari sepekan, tambang pos 8, wo pos 5. Nya kailhap ni. Makanya di Simelu kemarin, saya gugat di depan PJ Bupati Simelu, Pak Ahmad Liah. Di Simelunya home kerat hajak pegawai. Cit mengkeliling dengan pulau nan. Kenapa tidak dijadikan kerja 5 hari sepekan, pulang jam 12? Lanjut narasinya betul. Supaya rumah-rumah di Semelu itu kembali berfungsi sebagai rumah, tidak naik kelas menjadi hotel. Kenapa jadi hotel? Karena suami pegawai, istri pegawai, anak-anak ke sekolah. Sore mereka pulang check in, pagi check out. Kalau lagi hotel lah. Biarlah mereka menikmati santai kerja. Apa yang kamu ada kerja Semelu? Beda dengan daratan, bukan? Begitu saya turun, respon dari PJ Bupatinya luar biasa. Benar juga, bosan. Enggak terbayang kami selama ini. Ini sekarang saya sudah terbayang, bukan lagi kerja 6 hari sepekan, pulang jam 12. Kerja tetap 5 hari sepekan, tapi pulang jam 12. Oh, lebih hebat lah, Pak. Ya, hanya lebih hebat lah, berapa-berapa ada kerja. Tidak ada orang masyarakat datang ke kantor setelah jam 12 untuk urusan administrasi. Ya, kalau itu lebih hebat lah, Pak. Pokoknya respon gagal. Ya, pegah bawanya, masyarakat sebelum menjadi ya, kerja poh 12 wo, nyampe 2 terima kasih ucap keung. Karena saya yang provokasi. Ini hal-hal sederhana. Maka jadikan kantor bekerja hanya sampai waktu sholat duhur. Kalau itu yang kita lakukan, bertambah pelaksanaan syariat. Suami pulang kantor jemput istri, suami istri pulang kantor jemput anak, suami istri dan anak pulang ke rumah makan siang bersama. Ada tetangga buat kenduri, kita bisa numpang makan. Ada yang meninggal dunia, kita bisa takziah. Nyawa palimong. Suami makan siang di kantor, istri makan siang di kantor, anak makan siang di sekolah. Suami makan siang di kantor dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain, anak makan siang dengan anak orang lain. Lako merumpok perumah lain, perumah merumpok lako lain, anak merumpok melintai lain. Datanya untuk kenapa selingkuh? Nauzubillah, tidak ada yang berfikir. Maka bukan hanya sebatas melarang, tetapi harus ada solusi. Saya yakin apabila jam kantor berakhir pada jam 2, dan mereka sudah transit di warung kopi dari siang sampai sore, nyan malam dojak kedai kopi mesti orang hidup jalih. Karena itulah di pesantren kami paling risau kalau siang hari itu enggak ada aktivitas. Malamnya anak-anak akan keluar mencari hiburan. Tapi kalau siang hari kami padatkan kegiatan tepegrup enukmit, nyan malam le semai isya tu bit jalih. Ngantuk Ustaz. Kalau sudah puas siang hari nongkrong di warung kopi, malam hai tu jalih. Maka otomatis ketika tidak ada pengunjung, warung kopi akan tutup dengan sendirinya. Jadi bukan paksa warung kopi untuk tutup. Nya kena salah je ubat. Nya nak pegah Pak Satpol PP. Mbak PJ Wali Kota, Mbak PJ Gubernur. Edarannya sudah bagus. Eksekusinya yang tidak tepat sasaran. Aulawiyah, skala prioritasnya itu tidak sesuai. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini langkah Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, dan itu terbukti efektif dan berhasil untuk mendakwahkan Islam dengan 3 modal yang kuat. Yang pertama, persaudaraan, rekonsiliasi, reintegrasi. Yang kedua, masjid, ubudiyahnya, dan yang ketiga, bisnisnya. Maka kalau sudah berjalan 3 ini seimbang, insya Allah negeri itu akan maju. Dan kita sampai sekarang unsur integrasinya belum berjalan dengan baik, karena kita masih terbagi 3 wilayah, ABG, ABS dengan ALS. Awak belah deh Grutai, awak belah deh Selawah dengan awak lembah Selawah. Jadi mentang awaknya dengan kamu belum menyatu, belum menjadi kita. Nauzubillah. Yang kedua, masjid alhamdulillah hanya di kota-kota, tetapi di kampung-kampung itu masih bermasalah. Jadi masjid kita masih sebatas tentang masjid yang belum terintegrasi dengan kegiatan masyarakat. Maka kita senang bahwa masjid kita ini sudah ada lahan parkirnya. Tapi kita berharap lahan parkir masjid itu menjadi lebih luas lagi, agar lebih mudah akses masyarakat untuk berbagai kegiatan dan aktivitas. Kita sangat apresiasi warga-warga yang rumahnya itu direlakan untuk dijual demi lahan parkir masjid itu menjadi luas. Ketika dulu masjid Baitur Rahmah Kampung Keramat, enggak ada lahan parkir. Ketua pembebasan pembangunannya itu almarhum Dr. Andalas. Suatu hari kami ketemu di warung kopi, tetap komunikasi di warung kopi. Karena bagi orang Aceh, jeb kopi nggak bek pungo. Apa kata beliau? Nyo Ustaz, dan diamanahkan menjadi ketua pembebasan lahan tanah parkir masjid yang ke sebelah kiri.
Cuma masyarakat komplain sebab yang punya rumah itu menetapkan harga agak tinggi, alih per juta semete. Lembuga hoyan. Kapa ya protes kau? Jangan pernah menuding orang lain tidak ikhlas jual tanah 4 juta per meter, karena ini bukan tentang harga tanah. Rumah tersebut sudah dihuni turun-temurun dari nenek moyangnya, dari Bandai Haji, di Ayun, tinai grup-grup tinan. Tiba-tiba semua sejarah ini hilang, diikhlaskan untuk masjid. Awaknya ikhlas ke belau temete, belau jopeng per juta. Belau temete, belau cuma tijengkal saja, jopeng per 200 ribu. Kenapa kita menggugat harga tanah orang lain mahal? Dia mau jual saja itu luar biasa. Nyo, saya pengen ngejak dia provokasi itu. Jadi provokasi. Alhamdulillah selesai. Dibeli tanah tersebut, sekarang jadi lokasi tempat parkir. Di Penyerat, Masjid Nurul Huda. Itu lokasi parkirnya sempit. Tiba-tiba warga sekitar menjual rumahnya untuk perluasan supaya posisi masjid tepat parkirnya persegi 4. Itu luar biasa. Maka jangan pernah menggugat orang-orang tetangga masjid yang menjual propertinya dengan harga yang mahal untuk masjid. Jangan nilai mahalnya, tetapi hargai kebutuhan kita dan boleh bersedia untuk turun dari sejarahnya. Itu luar biasa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sejarah hijrah Nabi ini penuh dengan hikmah yang sangat tinggi. Dan harus kita ulang-ulang kembali, segarkan pemikiran anak-anak muda tentang perjuangan itu tidak mudah. Jangan pikir karena Nabi itu diutus oleh Allah, didukung oleh malaikat Jibril, semuanya berjalan mulus dan lancar. Tetap dibuli, dihujat, ditindas, didolimi, tapi tetap bertahan, dan akhirnya dakwah itu berhasil. Maka mudah-mudahan semangat hijrah Nabi menginspirasi kita untuk berjuang lebih kuat lagi, menyelamatkan akidah anak di negeri ini supaya syariat Islam itu tidak menjadi simbol semata dan negeri ini kembali berdaulat. Demikian kajian kita di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tidak ada sempat lagi untuk berdiskusi, sudah jam 8:20. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.